Dinikahi Brondong Part 10. Maunya Bram. Bram yang panik melihat Ishak tangis dari sang istri di dalam pelukannya pun meraih dagu Aisyah. Bram mencoba menyelami arti Ishak tangis Aisyah, kira-kira apa artinya? Sayang, ada apa? Coba ceritakan padaku. Kamu itu istri aku, Mbak. Jangan memendam masalah sendirian, pinta Bram dengan lembut. Dia mulai mengurai pelukannya agar bisa melihat Aisyah yang sedang berderai air mata. Mas, maafin aku, jawab Aisyah di sela-sela isak tangisnya. Bram sampai tidak tega melihat wajah sedih sang istri. Bram memeluk kembali Aisyah dan menghapuskan lelehan air mata yang membasahi pipi wajah cantik Aisyah. Cup, 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 jangan nangis lagi. Kita wudhu aja yuk, terus sholat. Kalau dibawa sholat, pasti pikiran tambah tenang. Hibur Bram. Dan saat Bram selesai mengatakan hal itu, tangis Aisyah semakin nyaring. Bram jadi serba salah sendiri. Ada apa dengan istrinya? Bram lalu menyatukan kening miliknya dan juga milik Aisyah. Lalu Bram pun lirih berkata, "Coba katakan padaku sayang, siapa tahu aku bisa membantu. Kamu tahu kan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi kalau kamu memang menganggap aku sebagai suamimu, maka jujurlah, katakan semuanya padaku, apa yang terjadi." Bram mulai kehilangan akal untuk membujuk istrinya. Aisyah mulai mereda dari tangisnya. Dia menghapus sisa air mata yang membasahi kedua pipi yang menganak sungai di sana. "Mas, kamu janji?" tanya Aisyah dengan suara serak dan parau, khas suara orang setelah menangis. Dan dengan cepat Bram mengangguk. Dia sudah tidak sabar lagi seraya berkata, "Iya sayang, janji." Tapi janji apa dulu? Ucapnya penuh harap dan lembut. "Janji Mas nggak akan marah ya," rengek Aisyah, dan Bram langsung menautkan jari kelingkingnya tanpa menunggu lagi. Aisyah pun lantas mengulas senyum tipis. "Mas, aku merasa bersalah, sudah menunda memberikan hakmu." Belum lagi Aisyah selesai dengan kalimatnya, namun Bram sudah berucap istighfar. "Ya Allah sayang, astagfirullah, aku sampai panik, takut kamu kenapa-napa." Bram menggaruk tengkuknya yang tidak terasa gatal. "Aku kira kamu kenapa-kenapa sayang." Bram lantas menghujani Aisyah dengan banyak kecupan di wajah cantik Aisyah. "Kalau masalah itu kamu jangan khawatir, kan abis Isya kita mau melakukannya." Bram langsung dengan nakalnya mengerlingkan mata genitnya pada sang istri. Aisyah menggeleng. Bram semakin menggoda Aisyah. "Mas, justru itu aku merasa bersalah sama kamu," lirihnya berkata. Bram tidak tahu maksud Aisyah. Dia bertanya, "Ada apa? Kamu kenapa sayang?" lembut Bram bertanya. Kesabaran Bram memang seluas samudra dan setinggi gunung Himalaya, bahkan seluas jagat raya. Pret. Hahaha, emang ada ya? Kalau ada, Mimin juga mau request atu. Hehehe. Tidak akan mampu menandingi kesabaran pria berondong berwawasan luas bernama Bram Sanjaya. Dia selalu bisa menjaga hawa nafsunya yang bernama amarah. Mungkin karena lisannya yang selalu berzikir mengucap nama dan kekuasaan Allah. Hingga dia tidak sanggup jika akan merasa marah. Bram, suami Aisyah, perawan tua yang tidak sempurna. Sikap keduanya bagaikan air dan api, namun bisa bersatu karena sikap sabar yang dimiliki oleh Bram Sanjaya hingga mampu meredam sikap Aisyah yang justru suka bertingkah kekanak-kanakan. "Mas, aku mau bilang kalau aku barusan kedatangan tamu. Jadi gak bisa deh melanjutkan permainan yang belum selesai. Kamu jangan marah ya," rengek Aisyah. Bram untuk sejenak berdiam diri. Dia masih mencerna setiap perkataan dari Aisyah. Setelah beberapa detik dan Aisyah menatap wajah Bram dengan penuh memelas, akhirnya Bram paham. "Jadi, kamu haid sayang?" Bram memastikan dan Aisyah segera mengangguk. Maafin aku ya mas, jadi tertunda lagi deh," balas Aisyah.
Bram memeluk Aisyah lama seraya menghembuskan nafas panjangnya. Ya Allah, gagal maning, gagal maning. Astagfirullah, gak apa-apa sayang. Bukankah bersabar itu lebih baik daripada tergesa-gesa? Jawab Bram dengan tulus. Dia tidak merasa marah sama sekali. Justru Bram terdengar memberikan wejangannya pada Aisyah yang terlihat sedikit kecewa. Sudah takdir sayang, kita tidak bisa menyalahkan waktu. Semua adalah ketentuan Allah. Pasti akan indah pada waktunya. Percaya itu sayang. Setelah mendengar kalimat indah dari suami berondongnya, Aisyah baru bisa merasa tenang. Dia takut jika Bram menggerutu dan menyalahkan dirinya saat malam kemarin yang menolaknya dengan tegas. Jadi Mas Ridho dengan penolakan dari aku malam kemarin, tanya Aisyah, penuh kekaguman pada Bram. Aisyah tahu betul jika Bram sangat tulus dalam menyayanginya. Jika saja pria lain yang ada di posisi Bram pada malam kemarin, pastinya Aisyah sudah ditinggalkan. Namun Bram justru membuktikan pada Aisyah jika rumah tangga tidak melulu mengenai masalah ranjang. Ada banyak sekali tujuan untuk berumah tangga, di antaranya menyempurnakan agama dan ibadah-ibadah sunnah lainnya yang bisa kita contoh dari sunnah-sunnah Nabi. Mungkin bagi segelintir orang rumah tangga hanyalah sekedar menyalurkan hasrat, namun pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Dalam berumah tangga kita dituntut untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengayomi. Banyak sekali di luar sana orang-orang yang gagal dalam berumah tangga karena salah satunya tidak menerapkan sikap seperti yang di atas tadi. Lihatlah rumah tangga Bram dan Aisyah. Mereka bahkan terpaut dari segi usia saja sudah terlampau jauh. Namun Bram berusaha membuktikan jika perbedaan usia bukanlah suatu masalah. Keduanya bahkan masih bisa harmonis jika saling mengerti dengan keadaan pasangannya. Sayang, aku ridho. Kamu aman sayang. Jangan pernah berpikir kamu tidak pantas untuk menjadi pasanganku. Aku dan kamu sama-sama belajar untuk pantas di depan Allah. Bram merangkul sang istri dengan erat. Ya udah, Mas kan mau sholat, sana gi wudhu. Aisyah lalu mulai menjauhkan diri dari Bram. Aisyah membiarkan Bram mengambil air wudhu dan dirinya kembali ke peraduan. Aisyah tersenyum bahagia, hilang sudah beban yang terasa berat menimpanya. Ketakutan akan laknat yang mengintai karena menolak ajakan Bram kemarin malam hilang sudah. Aisyah bangga memiliki Bram sebagai suaminya. Bram tersenyum melihat wajah Aisyah yang sudah berseri kembali. Mas, sapa Aisyah ramah penuh senyum saat melihat Bram juga memandanginya. Iya sayang, jangan tidur dulu ya, pinta Bram saat dia merentangkan sajadahnya. Aisyah hanya mengangguk, dia tidak lagi menjawab permintaan dari Bram. Aisyah terus memandangi gerakan-gerakan sholat Bram yang begitu khusyuk. Sampai selesai salam, Bram menoleh kepada Aisyah dan Aisyah pun menyunggingkan senyuman termanisnya. Bram berdoa sejenak sebelum dia bangkit untuk langsung mengulurkan tangan pada Aisyah. Dengan cepat Aisyah menyambut tangan Bram dan mengecup punggung tangan Bram. Bram tampak bahagia, dia terlihat ceria sekali. Aisyah meminta Bram untuk berbaring. Dia ingin menjadi istri yang berbakti kepada suaminya. Mas, capek enggak? Biar aku pijat, Aisyah menawarkan diri. Dan Bram senang sekali. Sini sayang, kamu juga capek kan? Dah, bobo aja, gak usah pijat-pijat. Aku senang kamu berubah mbak. Jadi makin cinta deh, plus makin sayang. Bram langsung membawa Aisyah ke dalam pelukannya. Terima kasih ya Ayang, sudah belajar menerima aku apa adanya. Tutur Bram seraya mengeratkan pelukannya di perut rata sang istri. Tak mau diam, Bram menelusupkan tangannya ke dalam baju Aisyah. Aisyah sampai merasa geli dibuatnya. Mas Bram Sanjaya, aku gak tahan lagi, geli mas, ampun. Aisyah merengek meminta Bram menyudahi gerakan yang menggelikan. Namun Bram masih betah tidak mengindahkan Aisyah hingga Aisyah pun tergerak untuk membalas perlakuan Bram. Aisyah akhirnya menggelitik Bram juga dengan semangat. Keduanya terlihat sangat bahagia meskipun rencana awal berubah total. Namun keduanya sama-sama merasa bahagia. Keduanya mengakhiri malam ini dengan saling memejamkan mata, tentunya masih dengan posisi saling memeluk.
Hingga pagi pun datang menyapa. Suara kokok ayam jantan bersahut-sahutan dari ujung ke ujung. Dan suara azan subuh berkumandang dari seluruh masjid. Namun tidak satu pun dari kedua pasangan pengantin baru ini yang tersadar. Mereka seperti sedang berlayar di tengah-tengah lautan lepas hingga tidak mendengar suara apapun juga melainkan deburan ombak. Begitu pula Aisyah dan Bram hanya merasakan kehangatannya. Kebersamaan dalam satu selimut berdua, lelap dan nyenyak. Assalamualaikum Syah. Umi Salamah mengetuk-ketuk pintu kamar Aisyah dan Bram. Saat ini sudah pukul 4 lewatnya 45 pagi. Namun tanda-tanda ada kehidupan di dalam kamar itu masih tidak ada. Keduanya lelap karena merasa kehangatan satu sama lain. Mereka belum bangun Umi. Ustadz Safik yang baru selesai dari zikirnya juga ikut mengetuk pintu kamar sang putri. Nak Bram, Aisyah sayang, sudah jam 5 nak, bangun. Panggil pria penyayang itu. Aisyah dan Bram mengerjap merasa ada suara-suara yang memanggil-manggil nama mereka. Astagfirullah, udah siang sayang, ayo bangun. Bram pun membangunkan Aisyah. Bram lupa jika Aisyah sedang libur dari kewajibannya. Setelah ingat, Bram menepuk keningnya. Maaf, lupa, mas kesiangan. Bram gegas pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Sayang, bangun. Kembali suara Umi Salamah terdengar. Iya, Umi, udah bangun, jawab Aisyah, namun masih betah berada di atas kasur. Bram yang melintasi ranjang, dia menyempatkan diri untuk membuka pintu kamar. Maaf Umi, kita kesiangan, sapa Bram sedikit sungkan karena kesiangan. Ya sudah, buruan sholat. Keburu siang tuh. Kenapa istri kamu masih belum bangun juga? Tegur Umi Salamah. Umi, Aisyah lagi libur, ucap Aisyah dengan gaya manja dan jelek karena baru bangun tidur. Hah? Umi terperanjat sendiri. Dia mengira jika anaknya akan melakukan ritual pengantin baru malam tadi. Namun ternyata lain kejadiannya. Umi terlihat sedikit kecewa. Dia sudah tidak sabar ingin menggendong cucu. Masih lama deh batin Umi Salamah. Dia pun memanggil sang anak agar segera bangun dari ranjang. Syah, bangun, bantuin Umi. Suami kamu kan mau ke kantor sama Abi. Kamu lupa? Umi Salamah mengingatkan. Oh iya, gegas Aisyah bangkit dan merapikan kasurnya. Ai, mau kemana? Peluk Bram dari belakang saat Aisyah merapikan rambutnya di depan cermin. Mau ke dapur, Mas. Mas, mau kopi atau teh? Tawar Aisyah. Bram berpikir sejenak. Cuma dua ya pilihannya. Padahal aku maunya susu. Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you. Bye-bye.